Perkenalkan, nama saya Desi Sinaga dengan NIM 04901894. Saya dari PBJJ Batam akan mengerjakan tugas pertama dari pemrograman berbasis desktop. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Pemrograman berbasis desktop. Di video kali ini kita akan memulai dengan memahami konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek, yaitu Java. Yang dimana di sini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi reservasi hotel. Di sini ada syarat-syarat yang harus kita kerjakan 1 sampai 7. Buatlah kelas kamar untuk nanti kita buat kelas kamarnya dan kelas mainnya, di mana kelas mainnya nanti ada menampilkan daftar kamar hotel, mengelola reservasi, total biaya reservasi dan lainnya. Kemudian kita akan menggunakan array dan mengelola data kamar. Kemudian menggunakan struktur keputusan dan tidak menggunakan perulangan dalam tugas ini. Kemudian menampilkan skenario yang berbeda berdasarkan kondisi diberikan dalam soal. Baiklah, sini saya sudah mengerjakan untuk mempersingkat waktu. Saya akan jelaskan di sini. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu sesuai dengan tadi, yaitu kamar ya, kamar hotel. Sini ada dibuat nama filenya kamar Java. Apa itu kelas? Kelas itu seperti cetak biru atau template yang mendefinisikan struktur dan perilaku yang akan dimiliki oleh objek yang dibuat berdasarkan cetak biru ini. Dalam konteks hotel, kelas kamar akan menjadi cetak birunya. Kemudian kita akan mendefinisikan kelas kamar dan atributnya. Kita mulai dari yang awal, public class kamar. Ini dia pertama ini kita melihat kata kunci public class diikuti dengan nama kelas, yaitu kamar. Kata kunci public berarti kelas ini dapat diakses dari bagian lain program kita. Tanda kurung kurawalnya menandakan awal dari definisi kelas kamar, dan tanda kurung kurawal tertutup di baris akhir, nanti di baris 19 ini menandakan akhir dari definisi semuanya. Oke, yang kedua yaitu int nomor kamar. Ini biasanya di dalam kelas kamar ini kita mendefinisikan atribut atau properti. Ini semacam karakteristik yang dimiliki setiap objek kamar yang kita buat nanti. Baris int kamar ini menjelaskan atau mendeklarasikan sebuah atribut yang bernama nomor kamar yang bertipe integer atau bilang bulat. Atribut ini akan menyimpan nomor unik dari setiap kamar hotel. Kemudian yang ketiga, string tipe kamar. Mendeklarasikan atribut tipe kamar yang bertipe string atau semacam kumpulan karakter teks, menyimpan jenis kamar, standar superior dan suite. Oke. Kemudian kita masuk ke double harga per malam di baris ke-4. Di baris ke-4 ini nanti kita mendeklarasikan atribut harga per malam yang menyimpan harga sewa untuk 1 malam. Kemudian kebetulan di soal tadi dibuat berapa masing-masing harga kamar dalam sewa 1 malam. Kemudian kita masuk ke belum tersedia. Nah, ini yang terakhir hanya bisa bernilai true atau false. Jadi kalau menunjukkan apakah kamar tersebut sedang tersedia untuk dipesan atau tidak. Jadi setiap objek kamar yang kita buat nanti akan memiliki informasi tentang nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan status ketersediaannya. Nah, yang sekarang kita mengenal konstruktur kelas kamar. Di bagian 7 ini, public kamar, int nomor kamar, string tipe kamar, double harga per malam, dan bulan tersedia. Jadi baris ini menunjukkan definisi kode yang disebut konstruktor yang secara otomatis dipanggil ketika kita membuat sebuah objek baru dalam kelas kamar. Kemudian public kamar,
menunjukkan bahwa ini adalah konstruktor kelas kamar dan dapat diakses di bagian lain program. Dalam tanda kurung ini, yang di dalam ini, ya, kita melihat parameter atau input yang dibutuhkan saat membuat objek kamar. Nah, kita masuk ke baris ke-8. Nomor kamar sebenarnya nomor kamar tersedia atau tidak tersedia itu ya. Kita menggunakan kata kunci yang yaitu this untuk merujuk kepada objek kamar yang sedang kita buat. Tujuannya untuk membedakan atribut dari objek dengan parameter yang diterima. Misalnya this nomor kamar ini sama dengan nomor kamar, berarti kita mengisi nilai atribut nomor kamar dari objek kamar yang baru dibuat dengan nilai yang kita berikan saat memanggil konstruktornya. Kemudian proses serupa terjadi untuk tipe kamar, harga per malam, list tersedia ataupun tidak tersedia. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode display info kamar. Jadi kita masukkan di baris skills ini sudah mulai masuk ke info kamar yang baris ke-14. Di dalamnya kita baris ke-14 sampai 17 ini nanti di dalamnya ada metode yang menggunakan sistem outprint in buka kurung untuk mencetak informasi tentang kamar ke layar. Kita menampilkan nilai dari atribut nomor kamar, tipe kamar, dan harga per malam. Perhati penggunaan string, format persen 2 sekitar 2 harga per malam. Untuk memastikan harga tampilkan dengan 2 angka di belakang koma nantinya ya. Nah, sistem outprint ini yang di baris ke-18 status ketersediaan atau tidak tersedia. Jadi bagian ini mencetak status ketersediaan kamar. Secara ringkas ada maksudnya tersedia atau tidak tersediakah kamar itu. Tujuannya memberikan cara bagi objek kamar untuk menampilkan dirinya dan memberikan informasi tentang kamar tersebut. Oke, lanjut kita kemudian kita akan masuk ke bagian main Java. Ini codingan yang ini cukup panjang karena langsung reservasi saya gabung. Di sini ada import Java util scanner. Nah, ini dia di baris pertama ini import Java scanner ini kita sedang memberitahu program Java untuk menggunakan sebuah alat yang disediakan yaitu scanner. Misalnya untuk mengambil input dari penggunaan. Nah, yang di baris ketiga public class main ini ya dibungkus dalam sebuah kelas semacam objek. Kita punya kelas dengan nama main, artinya kelas ini bisa diakses dari mana saja. Jadi setiap public itu bisa diakses di mana saja. Oke, di baris keempat static kamar. Nah, di dalam kelas ini kita melihat baris ini semua. Nah, kita membuat array ini khusus untuk menyimpan objek-objek bertipe kamar. Nah, kemudian kita masuk pada baris ke-6. Baris ke-6 dia public static void. Nah, di sini sekumpulan perintah yang melakukan tugas tertentu. Artinya metode ini bisa diakses dari mana aja, milik kelas main dan tidak mengembalikan apapun. Kemudian di baris ke-7 sampai dengan baris ke-14 ini ya ada daftar kamar. Melihat beberapa baris kode yang mirip ya. Setiap objek kamar baru dibuat kemudian disimpan di dalam array daftar kamar pada indeks yang berbeda. Di daftar kamar menyimpan informasi kamar, daftar kamar menyimpan informasi kamar nomor 1, dan 2 dan seterusnya. Nah, di baris ke-18 kita ada public static void tampilan daftar kamar. Jadi ada dia untuk menggunakan tampilan daftar kamar. Di baris ke-19 dia ada sistem outprint print in. Di sini ada daftar kamar hotel. Yang ke-20 di
dia ada for kamar atau daftar kamar. Kemudian baris ke-21 if kamar 0. Di dalam perulangan ini kita punya kondisi if. Ini artinya kita hanya akan memproses kamar jika tidak kosong. Jadi kalau kosong dia tidak perlu diproses. Ini penting karena array daftar kamar kita memiliki 10 tempat, tapi kita baru mengisi 8 diantaranya. Kamar display, nah ini dia kamar display info kamar. Menunjukkan bahwa kelas kamar kemungkinan memiliki sebuah metode bernama info kamar. Metode ini tugas untuk menampilkan informasi dari seperti nomor, tipe, harga, dan status ketersediaan. Baris ke-23 ada sistem outprint, ya, menampilkan informasi setiap kamar. Jadi mencetak garis pemisah. Nah, makanya dia seperti garis putus-putus. Nah, di baris yang ke-28 ya ada kamar-kamar daftar kamar. Jadi di baris 29 kita punya kondisi if yang lebih kompleks. Kita memeriksa 3 hal. Di kamar, pastikan objek kamarnya kosong. Kemudian yang kamar, nomor kamar, dia memeriksa apakah nomor kamar dari objek set ini memang yang kita cari. Kemudian ada kamar tersedia. Di baris yang ketiga 1 ada return kamar. Return kamar ini dia terpenuhi. Kalau terpenuhi, kita langsung mengembalikan objek kamar yang ditemukan. Oke. Nah, di baris yang ketiga ada proses pemesanan satu kamar. Jadi kita mulai masuk, ya, menangani proses pemesanan kamar. Hubungannya dengan kode sebelumnya itu dia melihat penggunaan scanner. Biasanya objek scanner yang dibuat di bagian main program dikirim atau dilewatkan ke metode ini. Kemudian masuk ke 38 sistem outprint, menampilkan pertanyaan kepada pengguna untuk masukkan nomor kamar yang ingin dipesan. Di nomor 39 ini dia ada nomor kamar pesan, menggunakan objek scanner untuk membuat input yang dimasukkan oleh pengguna. Scanner next in, ya. Baris yang ke-40 dia ada in lama menginap, ya, jadi nanti dia dibaca berupa bilang bulat dari penggunaan. Nah, yang 42 sorry, nama oke, lanjut. Kita masuk ke kamar-kamar yang dipesan. Cari kamar ini maksudnya ini dia cari kamar, dia ini maksudnya untuk nomor pesanan. Di baris ini kan kita udah memanggil metode cari kamar yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi kita mau berikan nomor kamar yang diinput. Jadi masuk ke 46 kamar yang dipesan. Kemudian kita melakukan pengecekan. Kalau kamar yang dipesan tidak 0 atau kosong, artinya kamar dengan nomor yang diinput ditemukan dan tersedia. Selanjutnya kita akan menghitung total biaya kamar yang dipesan dan lama menginap. Jika kamar ditemukan, kita memanggil metode hitung total biaya. Yang selanjutnya else, ini dia jika kamar dipesan adalah 0, maka tidak tersedia. 49, nah di sini kita akan memanggil menampilkan pesan kepada pengguna bahwa kabar dengan nomor tersebut tidak tersedia.
ada yang pakai gitu ya. 53 kamar ini dia menghitung total biaya kalau kita menginap. Jadi dia masuk ke nomor 54 ini, di baris 54 ini ada total harga per malam, lama menginap ya. Nanti kita di contoh di baris 55. Tadi di soal ada biaya layanan per kamar itu 50.000. Kita mendefinisikan biaya layanan per kamar sebesar 50.000. Jadi di baris kedua 56 ini ada total biaya sebelum pajak. Jadi kita jumlahkan total kamar dengan biaya layanan untuk mendapatkan total pajaknya. Oke. Kemudian di double pajak 0,10 ini kita menghitung pajak sebesar 10% dari total biaya sebelum pajak. Nah, di 58 masuk dari total biaya setelah pajak. Dan selanjutnya kita menambahkan pajak ke total biaya sebelumnya untuk mendapatkan hasilnya. Nah, begitu seterusnya sampai dia masuk ke baris 60. Kita juga memiliki variabel dapat sarapan gratis yang saat ini false, yang menunjukkan bahwa pada dasarnya sarapan gratis tidak termasuk, tetapi mungkin lagi ada diskon. Jadi ini sudah sampai di sini, maka kita akan coba running. Apakah yang kita runningkan sesuai dengan yang tersedia di layar? Kita akan buat run Java. Oke. Nomor kamar 401, 50.000. 50.000. Kita bisa lihat di sini 401 dia 50.000, 402 juga 50.000, begitu seterusnya. Jadi harga per malam sini dia statusnya tersedia semua ya, sama. Kemudian kita akan masuk, nah ini jadi kita akan membuktikan kalau kita memesan, misalnya ya kita pesan ya, nomor yang dipesan kita ikuti sesuai dengan soal. Nomor kamar yang akan dipesan. Nah, ini dia pemesanan kamar maksimal 3 kamar. Nomor kamar 101, lama menginap 3 malam. Coba kita buat 101 lama menginap 3 malam. Nah, kita boleh naikkan. Nah, ini dia. Ini dia. Kita masuk ke pemesanan. Ini kita sudah pesan dengan nomor kamar 101, tipe kamarnya standar, mengikuti soal mana tadi. Nah, standar. Kita bisa lihat juga di sini. 101. Ini dia, tipe kamar 101 itu ada. Ini harga standar. Jadi kemudian kita masuk lagi. Lama menginap 3 malam. Tadi kan harga per malamnya 150.000 ya. Jadi kalau dikalikan 3 malam, karena kita minta 3 malam berarti 450.000. Kemudian total biaya sebelum pajaknya kan 500.000. Pajaknya ada 10%. Biaya layanannya ada 500.000. Diskonnya 15%. Jadi total biaya yang harus dikeluarkan hanya 400, sorry,
467 ya pas 467.500. Oke. Dan kita mendapatkan sarapan makanan gratis. Apa benar? Kita boleh lihat. Mana tadi? Kita Oke, baiklah demikian daripada yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.